Di sebuah desa kecil di lereng gunung, ada sebuah kisah lama yang selalu menempel di kepala orang-orang, seolah tak pernah hilang meski zaman sudah berubah. Desa itu tenang dari luar, rumah-rumah sederhana berjajar, sawah hijau menghampar, dan orang-orangnya masih hidup dengan cara tradisional. Tapi di balik semua ketenangan itu, ada rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Mereka menyebutnya sebagai pesugihan jantung kera ireng. Kisah itu sering diceritakan oleh orang tua pada anak-anak mereka saat malam menjelang, biasanya sambil duduk di depan tungku kayu atau saat listrik desa padam. Orang tua selalu bilang, jangan pernah bermain ke hutan di sebelah barat desa, apalagi kalau matahari sudah tenggelam. Hutan itu rimbun, gelap, dan seolah menyembunyikan sesuatu. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, akar-akar melilit seperti ular, dan setiap orang yang masuk terlalu dalam selalu bilang rasanya seperti ada yang mengawasi. Ojo nganti koe mlebu alas kulon. Inkono ana danyang, ana kera ireng sing enjaga pesugihan. Begitu ucapan yang sering terdengar dari mulut para simbah. Anak-anak biasanya hanya mengangguk, tidak terlalu paham apa maksudnya. Tapi rasa takut tetap tumbuh di dada mereka. Konon, katanya, pesugihan ini beda dari pesugihan lain. Ada orang yang menukar nyawanya dengan kekayaan lewat tumbal keluarga. Ada yang harus merawat makhluk gaib di rumah. Ada pula yang setiap bulan harus memberi sesaji tertentu. Tapi pesugihan jantung kera ireng jauh lebih menyeramkan. Syaratnya cuma satu, memakan sepotong jantung kera hitam yang sudah dikutuk. Kedengarannya gila, bahkan menjijikkan, tapi dari situlah perjanjian dimulai. Setelah itu, pemilik pesugihan akan terus kaya. Uang datang tanpa henti, harta mengalir seolah tanpa batas. Namun, ada syarat yang tak bisa ditawar. Nyawa pemilik pesugihan akan terpangkas sedikit demi sedikit, dimakan perlahan sampai akhirnya habis. Cerita itu sudah lama beredar di desa. Banyak yang bilang hanya mitos untuk menakut-nakuti, supaya anak-anak tidak tersesat ke hutan. Tapi orang-orang tua selalu bersikeras. Itu nyata. Mereka pernah melihat tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada orang yang mendadak kaya raya, tapi kemudian tubuhnya sakit-sakitan, kurus kering, lalu mati dengan cara mengerikan. Bahkan ada satu cerita, seorang lelaki desa ditemukan tewas di rumahnya, dadanya berlubang, jantungnya hilang. Orang-orang percaya, itulah korban pesugihan kera ireng. Desa itu memang kecil, hanya sekitar 100 kepala keluarga. Jalanan masih berupa tanah berbatu, lampu listrik sering padam, dan suara jangkrik selalu mendominasi malam. Suasana desa begitu kental dengan mistis. Setiap kali ada angin malam berhembus dari arah barat, orang-orang akan buru-buru menutup pintu dan jendela, seakan takut ada sesuatu yang ikut masuk bersama angin itu. Orang tua berpesan, kalau angin barat datang, jangan pernah bersuara keras, jangan menyebut nama pesugihan itu, dan jangan berani keluar rumah. Alas kui dudu panggonan dolanan, lei, ana sing jaga, lancing ngejaga ora bakal gelem koe ganggu. Begitu lagi-lagi pesan yang selalu terulang. Ada satu bagian hutan barat yang disebut warga sebagai Wono Peteng, yang artinya hutan gelap. Tidak ada yang berani menebang kayu di sana. Meski kayunya beser-beser dan mahal, tidak ada yang berani membuka lahan, meski tanahnya subur. Semua orang seperti sepakat bahwa Wono Peteng harus dibiarkan tetap seperti itu. Katanya, di sanalah tempat tinggal makhluk gaib, termasuk kera hitam yang menjadi penjaga pesugihan. Beberapa warga desa mengaku pernah mendengar suara kera di malam hari. Padahal hutan itu tak pernah dihuni kera. Suaranya berat, serak, berbeda dengan kera biasa. Kadang terdengar seperti tawa, kadang seperti tangisan. Orang yang mendengarnya biasanya langsung sakit beberapa hari. Badan panas dingin, mimpi buruk, bahkan ada yang sampai kerasukan. Meski begitu, rasa ingin tahu manusia kadang memang lebih besar daripada rasa takut. Ada saja orang yang nekat mencari tahu. Cerita tentang orang-orang yang pergi ke hutan barat selalu berakhir sama. Mereka kembali dengan wajah pucat, tubuh lemas, atau justru tidak pernah kembali sama sekali. Yang paling mengerikan, ada kisah seorang pedagang dari luar desa yang ingin sepat. Ia mendengar rumor tentang pesugihan kera ireng dan mencari jalan masuk ke Wono Peteng. 3 hari kemudian, ia ditemukan mati di pinggir hutan dengan tubuh kaku. Mulutnya berbusa, dan jantungnya seperti sudah menghilang. Orang-orang desa geger, tapi tidak ada yang berani membicarakan secara terang-terangan. Mereka hanya berbisik-bisik, ikuwis dicekel kera ireng. Seiring waktu, cerita itu makin jarang diceritakan. Anak muda mulai menganggapnya sebagai dongeng belaka. Namun, bagi orang tua, terutama yang sudah mengalami langsung kejadian-kejadian aneh di sekitar hutan, cerita itu tetap nyata. Mereka percaya, kera ireng bukan hanya sekadar penjaga, tapi juga penagih. Ia selalu datang pada waktunya untuk menagih janji orang yang berani melakukan ritual. Mbah Gondo, salah satu tetua desa,
sering mengingatkan orang-orang di pos ronda. Kowe kabeh kudu eling, ojo nganti kepengin sugih cepet. Sing cepet orang mesti berkah. Sugih mergo keringet dewe iku luwih aman ketimbang sugih mergo pesugihan. Wajahnya serius, matanya tajam seolah sedang menatap masa lalu. Orang-orang percaya Mbah Gondo pernah punya pengalaman langsung dengan pesugihan itu, tapi tidak ada yang berani bertanya. Malam-malam di desa itu selalu terasa panjang. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, suara anjing menggonggong sering jadi pertanda ada sesuatu yang lewat. Kadang, tanpa sebab, ayam berkokok tengah malam, padahal seharusnya baru berkokok menjelang subuh. Orang desa percaya, itu tanda ada makhluk yang bergerak di sekitar rumah hingga sekarang. Meski zaman sudah maju, orang-orang tetap percaya kalau pesugihan jantung kera ireng masih ada. Mereka percaya, siapapun yang nekat mencarinya akan menemukan jalan. Entah lewat mimpi, lewat bisikan, atau lewat perantara dukun tua. Tapi mereka juga tahu, jalan itu tidak akan pernah membawa seseorang pada kebahagiaan sejati, melainkan pada kehancuran yang perlahan tapi pasti. Di antara kegelapan desa itu, masih banyak rahasia yang belum terungkap. Orang-orang hanya bisa berdoa, semoga tidak ada lagi yang berani mencoba-coba. Karena sekali terikat dengan pesugihan kera ireng, tidak ada jalan kembali. Raka adalah pemuda biasa dari desa kecil di lereng gunung itu. Usianya baru 25 tahun, tapi hidupnya tak banyak berubah sejak ia remaja. Rumahnya masih berdinding, anyaman bambu, beratap genteng tua yang sudah banyak bocor. Kalau hujan deras, air menetes dari atap, membasahi tikar tempat ia tidur. Setiap malam ia sering mengeluh dalam hati, kenapa nasibnya begini-begini saja, kenapa ia tidak bisa seperti orang lain yang sudah punya rumah bagus, motor mengkilap, dan tabungan di bank. Orang tuanya hanya petani sederhana, sawah mereka sempit, hasil panen pun pas-pasan, kadang malah kurang. Raka pernah merantau ke kota, mencoba kerja di pabrik, tapi nasibnya tidak jauh berbeda. Gajinya habis untuk kos, makan dan ongkos pulang. Akhirnya ia kembali ke desa, mencoba membantu orang tua di sawah. Tapi semakin hari, hatinya semakin resah. Ia merasa waktunya habis begitu saja, tanpa ada kemajuan. Setiap kali ia melihat teman sebaya yang sudah bisa beli motor baru, Ayai selalu iri. Kadang ia berpura-pura tersenyum, tapi hatinya panas. Kenapa bukan aku? Begitu pertanyaan yang selalu muncul di kepalanya. Raka bukan orang malas, hanya saja ia terlalu cepat ingin berhasil. Ia tidak sabar menjalani proses panjang. Ayai kaya mendadak, ingin dihormati orang desa. Ingin orang-orang memandangnya dengan kagum. Malam itu, setelah pulang dari pos ronda, Raka tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tikar lusuh sambil menatap langit-langit rumah. Angin malam masuk lewat celah dinding bambu, membuat tubuhnya menggigil. Suara jangkrik terdengar jelas dari kebun belakang. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya berputar-putar. Bayangan motor baru, rumah megah, dan perempuan desa yang sering menolaknya karena miskin. Semuanya menari di kepalanya. Tiba-tiba ia teringat pada teman lamanya, Doni. Mereka dulu sering nongkrong bersama waktu masih remaja. Doni sempat merantau, lalu pulang ke desa dengan kondisi berbeda. Hanya dalam waktu singkat, Doni punya warung kelontong yang laris, motornya 2, dan bahkan rencananya akan membangun rumah bata bertingkat. Orang-orang desa bingung, dari mana Doni dapat uang sebanyak itu? Beberapa kali Raka bertanya, tapi Doni hanya tersenyum samar. Sampai suatu malam, saat mereka duduk di pinggir jalan desa, Doni mendekat dan berbisik, "Kalau kamu nekat, coba cari pesugihan jantung kera ireng. Kaya mendadak, bro." Kalimat itu masih terngiang di telinga Raka. Ia tidak tahu apakah Doni bercanda atau serius, tapi dari tatapan matanya, Raka bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Doni menepuk bahunya waktu itu, lalu berdiri meninggalkan Raka sendirian. Raka mencoba mengusir pikiran itu, tapi semakin diusir, semakin kuat terbayang. Ia ingat cerita orang tua tentang hutan barat dan pesugihan kera ireng. Waktu kecil ia takut, tapi sekarang rasa takut itu kalah oleh rasa penasaran. Apa benar bisa kaya mendadak? Batinnya. Ia membolak-balik tubuh di tikar. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdebar cepat. Keesokan harinya, Raka duduk di warung kopi pinggir desa. Ia menatap orang-orang yang lewat dengan motor bagus, baju rapi, wajah cerah, sementara dirinya hanya memakai kaos lusuh, sandal jepit, dan celana pendek. Kopi di depannya sudah dingin, tapi ia tak peduli. Ia merasa hidupnya terlalu hina. Raka, Kaupai Kok Nilakwe, Enggimpi, Tanya Pen. Warung, seorang bapak tua dengan logat Jawa kental. "Ah, ora pa, mikir we," jawab Raka singkat. Ia tak berani cerita. Malam berikutnya, Raka kembali gelisah. Suara Doni terasa makin jelas di telinganya.
Seakan-akan Doni berbisik tepat di sampingnya. Kalau kamu nekat, kata itu berulang-ulang. Raka menutup telinga dengan bantal, tapi percuma. Akhirnya ia bangun, duduk di beranda rumah. Bulan pucat menggantung di langit, menyorot sawah kosong di depan. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Ia menatap ke arah barat, ke arah hutan yang disebut Wono Peteng. Dari Keyohan, hutan itu tampak hitam pekat, berbeda dari bagian lain desa. Seakan ada tirai gelap yang menutupinya. Raka bergumam lirih. Apa aku kudu nyoba? Yen bener bisa sugih. Sopo ngerti uripku aiso owah? Apa aku harus mencoba? Kalau benar bisa kaya, siapa tahu hidupku bisa berubah. Ia tahu ini gila. Ia tahu ini berbahaya. Tapi setiap kali membayangkan dirinya tetap miskin, hatinya semakin sakit. Ia merasa hidupnya sia-sia kalau hanya jadi petani miskin. Hari-hari berikutnya, Raka semakin resah. Ia mulai jarang membantu orang tua di sawah. Ia lebih banyak termenung, menatap ke arah barat, atau duduk sendirian di pos ronda. Orang-orang desa mulai curiga. Raka saiki kok kaya wong bingung, kata mereka. Sampai akhirnya, Raka nekat menemui Doni. Malam itu mereka bertemu di jalan setapak dekat sungai. Udara dingin, suara kodok bersahutan dari sawah. Raka membuka pembicaraan dengan suara bergetar. Don, aku kepengen ngerti. Beneran ana pesugihan kui? Doni menatapnya lama. Senyumnya tipis, tapi matanya tidak bercanda. Kowe yakin kepengen ngerti, Rak? Iki dudu dolanan, aku pengen sugi, Don. Aku ra kuat urip ngene terus. Wong-wong pado meremeh ke aku. Aku pengen duwe opo wae sing tak karepke, jawab Raka. Nadanya penuh emosi. Doni terdiam lalu mendekat. Aku ora aiso krita akeh, tapi yen kau pansen nekat, goleki wong sing ngerti dalane. Ingkene mung siji sing aiso nuntunmu, jenenge Mbah Samin. Nanging elinga yen wis mlebu, ora ono dalan bali. Nama itu Mbah Samin langsung membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia pernah mendengar nama itu disebut-sebut warga. Katanya, Mbah Samin adalah dukun tua yang jarang keluar rumah. Hidup menyendiri di tepi hutan. Banyak orang menghindarinya karena dianggap punya ilmu hitam. Setelah malam itu, Raka tidak bisa lagi berpaling. Nama Mbah Samin terus bergema di kepalanya. Ia tahu, kalau benar ingin kaya, ia harus menemui orang itu. Tapi setiap kali ia membayangkan wajah tua Mbah Samin dan hutan gelap di belakang rumahnya, tubuhnya merinding. Hari berganti hari, sampai akhirnya ia tidak tahan lagi. Ia memutuskan mencari rumah Mbah Samin. Raka sudah beberapa hari gelisah sejak Doni menyebut nama Mbah Samin. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas wajah tua itu tergambar di kepalanya. Orang-orang desa sering menyebut Mbah Samin sebagai dukun aneh, hidup menyendiri di pinggiran Wono Peteng, jarang bergaul dengan warga. Tidak ada yang tahu pasti berapa umurnya. Tapi dari cerita orang tua, Mbah Samin sudah ada sejak mereka masih kecil. Anehnya, meski sudah puluhan tahun berlalu, wajah Mbah Samin tidak banyak berubah. Tetap tua, keriput, dengan rambut putih panjang yang tergerai akaki koken. Sore itu, Raka duduk di tepi sawah, menatap ke arah hutan barat. Langit mulai meredup. Suara burung-burung kembali ke sarang. Dan bayangan hutan tampak semakin pekat. Dadanya berdebar, tapi ia mantap mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi hidup miskin jin kaya. Dan kalau memang jalannya lewat Mbah Samin, maka ia harus menemui orang itu. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Rumput liar tumbuh tinggi, pepohonan menutup sebagian jalan, dan suara serangga bersahut-sahutan. Semakin jauh melangkah, suasana semakin sepi. Raka sempat ragu, tapi ia terus memaksa kakinya maju. Rumah Mbah Samin akhirnya terlihat samar di balik pepohonan bambu. Rumah itu tua, berdinding papan kayu yang sudah lapuk. Atapnya ditumbuhi lumut, dan halaman depannya penuh dengan rumput liar. Ada beberapa kendi tanah berjejer di teras. Sebagian tertutup debu, sebagian lagi berisi bunga kering yang sudah layu. Dari dalam rumah, tercium bau wangi kemenyan yang menusuk hidung. Raka menelan ludah, kakinya gemetar. Ia berdiri di depan pintu, bingung harus mengetuk atau tidak. Baru saja ia hendak mengetuk, pintu itu berderit terbuka perlahan, seperti ada yang tahu kedatangannya. Dari dalam muncul sosok tua dengan tubuh kurus, kulit keriput, rambut putih, panjang terurai, dan mata tajam yang seolah menembus hati. Itulah Mbah Samin Caugole akulah. Suara Mbah Samin parau, dalam, tapi jelas. Raka mundur selangkah karena kaget. Ia tidak menyangka Mbah Samin langsung tahu tujuannya. Dengen, suara terbata. Ia menjawab, "Inggih Mbah, aku pengen ngerti soal pesugihan jantung kera ireng." Mbah Samin menatapnya lama, lalu senyum samar muncul di wajah keriputnya. Senyum itu bukan senyum ramah,
melainkan senyum yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Akhirnya ana maneh sing golek, Delon kui, gumamnya pelan. Raka diam, dadanya berdegup kencang. Kowe bener-bener gelem le, harta isoteka, ning nyawamu disuek setitik-setitik, kata Mbah Samin. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Roka menandok, pikirannya berperang. Sebagian dirinya takut, tapi bagian lain dipenuhi nafsu ingin kaya. Bayangan motor, rumah besar, dan rasa dihormati orang desa menari-nari di kepalanya. Ia menggertakkan gigi, lalu mengangguk mantap. Inggih mbah, aku gelem. Mbah Samin tertawa lirih. Suara tawanya serak, menggema aneh di ruangan. Apik nanging elingale, nene wis, melebu dalan iki. Ora ono bali, ting ono mong maju nganti tekan pungkasan. Lan pungkasanmu, wis tak delok, petang. Raka merinding, tapi ia tidak menarik kembali ucapannya. Mbah Samin mempersilahkan Raka masuk. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil di pojok ruangan. Bau kemenyan semakin kuat, bercampur dengan bau anyir yang tidak jelas dari mana asalnya. Dinding rumah penuh dengan raja hitam, simbol-simbol aneh yang tidak dipahami Raka. Di sudut ruangan ada sebuah meja kayu tua. Di atasnya terletak kendi berisi air hitam, beberapa tulang kecil, dan kain merah kusam. Raka duduk di lantai, sementara Mbah Samin duduk bersila di hadapannya. Mata tua itu menatap Raka tanpa berkedip, membuatnya semakin gelisah. Kowe ngerti opo sing kok jaluk? Tanya Mbah Samin pelan. Raka mengangguk, meski dalam hati ia tidak sepenuhnya mengerti. Aku mong pengen sugih mbah. Aku ra pengen dadi wong sing terus diremeke. Wong sing kepengin sugih cepetiku ora kabeh kuat nampak akibat. Sing ora kuat bakal mati luwih cepet. Kowe kudu siap, kata Mbah Samin. Aku siap mbah, jawab Raka tanpa pikir panjang. Mbah Samin menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri. Ia berjalan ke sudut rumah, mengambil sebuah kantong kain hitam. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda aneh, semacam patung kecil berbentuk kera, terbuat dari kayu hitam. Matanya diberi tempelan kaca merah, sehingga terlihat seperti menyala dalam temaram lampu minyak. Raka menelan ludah, merasa ada hawa dingin menusuk tulang saat patung itu diletakkan di hadapannya. Iki tanda yen chow, wis mlebu dalen. Patung iki kudu kok simpen nganti ritual rampung. Yen kowe wis siap, aku bakal ngawa kowe menyang alas barat. Ingkana kabeh bakal diwiwiti, kata Mbah Samin. Raka menatap patung itu lama. Ada bagian dirinya yang ingin kabur, keluar dari rumah itu, melupakan semua. Tapi suara dalam hatinya berbisik, iki kesempatanmu. Yen mundur saiki, uripmu tetap miskin. Bisikan itu lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia mengangguk sekali lagi. Mbah Samin tersenyum samar. Bagus, sesuk wengi, tekan kene maneh. Ojo mangan daging, ojo omong akeh karo wong liya. Aja nganti ono sing ngerti. Iki rahasia, le, rahasia sing bakal ngawa kowe sugih, nanging uga mateni. Kau, Sethith. Raka pamit pulang dengan langkah gontai. Patung kera kecil itu ia bawa dalam kantong kain. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup dari arah barat, membawa suara aneh seperti tangisan kera jauh di dalam hutan. Ia berjalan cepat, jantungnya berdegup, tapi genggamannya pada kantong kain itu semakin erat sesampainya di rumah. Ia menaruh patung itu di bawah bantal, mencoba tidur. Tapi malam itu ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan kera hitam dengan mata merah menatapnya dari kegelapan. Kadang terdengar suara tawa kecil, serak, menggema di telinganya. Ia menutup telinga dengan tangan, tapi suara itu tetap ada hingga menjelang subuh. Raka hanya bisa terbaring dengan mata merah, tubuh gemetar, dan pikiran kacau. Ia tahu hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi. Ia sudah melangkah ke jalan yang gelap dan tidak edak. Lagi jalan kembali. Malam itu adalah malam yang tidak pernah bisa Raka lupakan seumur hidupnya. Bulan hilang tertutup awan pekat, membuat langit gelap gulita. Angin dari arah barat berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bau kemenyan yang entah dari mana datangnya. Raka berjalan di belakang Mbah Samin, melewati jalan setapak menuju hutan. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah sendiri menahan kakinya untuk tidak maju. Suara-suara malam terdengar aneh. Burung hantu berteriak nyaring, jangkrik, berhenti bersuara, dan dari kejauhan kadang terdengar lolongan anjing panjang yang memecah keheningan. Raka menggenggam kantong kain hitam berisi patung kera kecil yang diberikan Mbah Samin beberapa hari lalu. Tangannya basah oleh keringat, meski udara malam begitu dingin menusuk tulang. Hus, ojo ngomong sakarepmu. Ingalah siki saben, tembungmu, diawasi. Suara Mbah Samin pelan.
tapi tajam. Raka hanya mengangguk, tidak berani menyahut. Semakin masuk ke dalam hutan, pepohonan semakin rapat. Cahaya lampu minyak yang dibawa Mbah Samin hanya mampu menerangi sedikit jalan di depan. Di kiri kanan, batang-batang pohon tinggi berdiri seperti penjaga bisu. Daun-daun bergoyang, menimbulkan bayangan aneh di tanah. Kadang, Raka merasa ada mata yang mengintip dari kegelapan, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tempat itu berbeda dari bagian hutan lain. Tanahnya gundul, tidak ada rumput, tumbuh hanya tanah hitam yang basah seperti lumpur. Di tengah lapangan itu sudah ada sebuah kuali besar dari besi. Di bawahnya api kecil menyala, membuat air di dalam kuali mendidih perlahan. Dari dalam kuali, keluar uap berwarna hitam pekat, bukan putih seperti uap biasa. Bau anyir bercampur wangi kemenyan menyengat hidung Raka, membuatnya hampir muntah. Di sekeliling kuali, ada sesajen yang sudah disiapkan. Seekor ayam hitam yang sudah disembelih, darahnya ditampung dalam kendi kecil, bunga 7 rupa dan seikat. Rambut manusia yang diikat dengan benang merah. Raka bergidik melihat semua itu. Mbah Samin duduk bersila di depan kuali, menyalakan kemenyan di mangkuk tanah liat. Asap putih mengepul, melingkar-lingkar, lalu terbawa angin masuk ke dalam kegelapan hutan. Dengan suara serak tapi lantang, Mbah Samin mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dipahami Raka. Suaranya bergema aneh, seolah-olah tidak hanya satu orang yang melantunkan, tapi banyak suara bersahutan dari segala arah. Raka menutup telinganya sebentar, tapi kemudian suara itu justru terdengar lebih jelas, masuk ke dalam kepalanya. Kata-kata yang diucapkan Mbah Samin terasa seperti menekan dadanya, membuat napasnya sesak. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara. Suara itu mirip suara kera, tapi berbeda. Suaranya berat, serak, panjang seperti lolongan bercampur tawa, hua, h. Suara itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, matanya mencari sumber suara. Tapi yang terlihat hanya kegelapan. Mbah Samin tetap melanjutkan mantranya, seolah tidak terganggu. Tangan tuanya sesekali menggenggam segenggam bunga, lalu dilemparkan ke dalam kuali mendidih. Uap hitam semakin pekat, naik tinggi ke udara, lalu berputar di atas mereka. Suara kera itu semakin dekat. Dari balik kabut hitam, perlahan muncul bayangan besar. Bentuknya samar-samar, tapi Raka bisa melihat tubuh besar berbulu hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara api, dan mulutnya menganga memperlihatkan gigi-gigi tajam. Suara napasnya terdengar berat. Setiap hembusannya membuat dedaunan bergetar Raka. Ingin lari, tapi kakinya kaku, seolah tanah menahan langkahnya. Tangannya gemetar, tubuhnya dingin seperti es. Mbah Samin berhenti melantunkan mantra, lalu menunduk dalam-dalam. Nuwun sewu, Kiai Keraireng, kulo ngawasing anyar. Cah iki sing gelem dadi pawongan anyar panjenengan. Bayangan kera hitam itu menggeram keras. Suaranya bergema membuat dada Raka bergetar. Dari kegelapan, terdengar tawa lirih, serak, seperti suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Mbah Samin meraih sesuatu dari keranjang anyaman di sampingnya. Ia mengeluarkan jantung kera yang masih basah dengan darah. Jantung itu kemudian diletakkan di atas bara api kecil. Bau anyir bercampur. Bau daging terbakar membuat perut Raka mual. Asap tipis naik dari jantung itu. Warnanya bukan putih, melainkan hitam pekat. Raka menutup hidung, tapi bau itu tetap menembus masuk, membuat kepalanya pening. Mbah Samin menoleh padanya. Wajahnya serius, matanya tajam. Iki syarate. Yen kau, gelem sugih, mangan jantung iki. Yen ora, saiki ugalunga. Nanging uripmu ora bakal aman maneh. Raka menatap jantung itu dengan mata terbelalak. Jantung itu kini setengah gosong, tapi masih berdarah. Ia ingin menolak, ingin kabur, tapi suara di kepalanya berbisik, iki kesempatanmu. Raka, yen kau mendesaiki, kabe wis telat. Bayangan kera hitam itu semakin jelas. Berdiri di belakang Mbah Samin, tubuhnya menjulang tinggi, matanya menatap langsung ke arah Raka. Tatapan itu tajam, penuh ancaman, tapi juga seolah menuntut. Dengan tangan gemetar, Raka menerima jantung yang sudah ditusuk dengan bambu. Panasnya membuat tangannya hampir terbakar, tapi ia tidak berani melepaskannya. Ia menatap jantung itu lama, sebelum akhirnya, dengan air mata menetes, ia membuka mulut. Potongan pertama ia telan dengan susah payah. Lidahnya merasakan rasa pahit, asin, anyir bercampur gosong. Perutnya mule hampir muntah, tapi ia menelan. Suara tawa kera terdengar keras dari balik kabut, seolah menikmati penderitaan Raka. Potongan kedua ia masukkan. Tubuhnya bergetar,
Keringat dingin mengucur dari dahinya. Matanya berkunang-kunang, telinganya berdengung, tapi ia teruskan. Hingga potongan terakhir. Ia terbatuk, hampir memuntahkan semuanya. Tapi akhirnya jantung itu habis masuk ke perutnya. Begitu ia menelan potongan terakhir, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya, lalu berganti panas yang membakar dari dalam. Ia menjerit kesakitan, memegangi dadanya, seolah ada sesuatu yang merobek jantungnya dari dalam. Bayangan kerah hitam itu mengeluarkan suara tawa panjang, keras, menggelegar. Matanya semakin menyala. Terang lalu perlahan lehen, tubuhnya hilang menjadi asap hitam, masuk ke dalam tubuh Raka, melalui mulut dan hidungnya. Raka meronta, tubuhnya kejang-kejang di tanah. Matanya mendelik, mulutnya berbusa. Mbah Samin hanya duduk diam, menatap dengan wajah tanpa ekspresi. Wis rampung le saiki kowe wis dadi bag, ansaka kera ireng, sugihmu bakal teka. Nanging nyawamu wis wiwit dicokot. Raka tergeletak lemas, napasnya terengah-engah, matanya merah berair. Tubuhnya dingin, tapi jantungnya berdetak begitu cepat seolah ingin meledak. Di telinganya masih terdengar suara tawa kera yang terus menggema. Malam itu, Raka tidak lagi menjadi pemuda desa biasa. Ia sudah menandatangani perjanjian gelap dengan harga yang tidak akan pernah bisa ia bayar sampai lunas. Sejak malam mengerikan di hutan itu, hidup Raka benar-benar berubah drastis. Awalnya, ia masih tidak percaya ketika membuka mata keesokan harinya dan menemukan di bawah bantal ada beberapa lembar uang baru. Jumlahnya cukup untuk membeli motor bekas yang sudah lama ia idamkan. Jantungnya berdebar, tangannya gemetar ketika menghitung lembar demi lembar, seolah takut uang itu lenyap kalau disentuh terlalu lama. Namun, uang itu nyata. Tidak hanya sekali, setiap beberapa hari, selalu saja ada uang baru entah dari mana datangnya. Jumlahnya semakin banyak. Raka yang tadinya hanya pemuda desa miskin yang bekerja serabutan, kini bisa membeli banyak hal. Mendatangi dealer motor dan pulang menunggang motor sport berwarna merah menyala. Warga desa terperangah melihat perubahan itu. Ada yang berbisik-bisik di warung kopi, ada yang bertanya langsung, "Raka kok mendadak sugih tuh? Labian wei, dolan wei, nganggo sandal jepit butut. Seiki mlebu desa nganggo motor anyar," kata salah satu warga sambil geling-geling kepala. Raka hanya tersenyum, tidak memberi jawaban jelas. "Alhamdulillah rezeki Pak, wong yen niat kerja, rezeki ora bakal kei langan dalan." Ia mencoba menutupi rahasia kelamnya dengan jawaban klise. Namun, desas-desus semakin ramai. Beberapa orang yakin Raka ikut pesugihan. Ada yang bilang ia menang togel. Ada pula yang menuduh ia dapat warisan. Raka tidak peduli. Baginya, yang penting sekarang ia bisa menikmati harta yang mengalir begitu deras. Rumah tua milik orang tuanya, yang dulu reot perlahan direnovasi. Tukang-tukang dipanggil, tembok yang tadinya retak kini dicat baru. Atap diganti genteng mengkilap, bahkan dibuatkan teras luas dengan pilar tinggi. Warga desa yang lewat selalu menoleh, ada yang iri, ada yang kagum. Meski tampak bahagia di luar, di dalam hati Raka mulai muncul rasa resah. Malam-malamnya tidak pernah tenang lagi. Sejak ritual itu, tidurnya selalu diganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering melihat kera hitam besar duduk di pojok kamar. Tubuhnya membungkuk, bulunya kusut, matanya merah menyala menatap tanpa berkedip. Nafasnya berat, terdengar huah, hah, seolah memenuhi seluruh ruangan. Kadang kera itu tidak bergerak sama sekali, hanya menatap tajam. Kadang ia tersenyum, menampakkan gigi tajam berlumuran darah. Pernah suatu malam, Raka bermimpi kera itu duduk tepat di atas dadanya. Nafasnya terhimpit, tubuhnya tidak bisa bergerak. "Sugemi wis tek, saiki giliran nyawamu dicicil." Suara berat itu bergema di kepalanya. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdegup kencang. Tapi anehnya, di leher bajunya ada bekas noda hitam, seperti jelaga. Ia berusaha menganggap itu hanya mimpi. Namun, semakin lama, mimpi itu semakin nyata. Kadangnya ada bayangan hitam melintas di rumahnya, meski ia tidak sedang tidur. Pernah saat sedang duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba meredup, angin dingin berhembus, dan dari kaca jendela ia melihat pantulan mata merah di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Raka mulai kehilangan tidur nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki dari dapur, suara benda jatuh, atau suara tawa serak mirip kera. Ibunya sempat curiga. "Rak, awakmu saiki kok sering petakilan nang bengi kayak wong ketakutan weh." Raka tersenyum paksa. "Ora apa-apa bu, paling mimpi elek." Tapi ibunya tidak bisa menutupi rasa khawatir. Anak yang dulu polos sekarang berubah jadi pendiam, mudah marah, dan kadang berbicara sendiri. Uang terus mengalir,
Tapi bersamaan dengan itu, jiwa Raka seperti makin tergerus. Ia tidak bisa menikmati hartanya sepenuhnya. Setiap kali tertawa dengan teman-temannya, selalu ada bisikan halus di telinganya. "Tertawalah, Leh. Sebentar maneh tangismu bakal luwih banter." Pernah suatu malam ia mengajak men-men nongkrong di rumah barunya. Mereka tertawa, bernyanyi, makan-makan, tibut, lampu. Dalam gelap, semua terdiam. Salah satu temannya menyalakan korek api. Dan sekejap cahaya kecil itu memperlihatkan bayangan kera hitam duduk di belakang Raka. Matanya merah, giginya menyeringai. Teman-teman Raka menjerit, korek padam dan lampu kembali menyala. "Kau mau weruh? Opo ora?" Salah satu temannya gemetarah. "Paling bayangan, ojo mikir aneh," jawab Raka cepat, meski dalam hatinya ikut gemetar hebat. Ia tahu mereka semua tidak berhalusinasi. Sosok itu benar-benar ada. Semakin hari, mimpi buruk itu menjadi nyata. Raka mulai sering merasakan sakit di dada, seolah jantungnya diremas. Kadang ia batuk mengeluarkan darah, tapi keesokan harinya ia menemukan uang dalam jumlah lebih banyak di bawah bantal. Seakan ada barter yang terus berjalan. Sedikit nyawa ditukar dengan setumpuk uang. Di desa, orang-orang semakin penasaran. Ada yang dayam-dayam mendekati ibunya, bertanya dari mana harta itu datang. Ibunya hanya bisa menjawab dengan kebingungan, karena ia sendiri tidak tahu dari mana asal uang yang dipakai anaknya. "Mbak Kyu, ojo nganti anakmu keseret dalan elek. Aku ngerti wong-wong sing sugih mendadak, ujung-ujungnya ciloko," bisik seorang tetangga tua pada ibunya. Ibunya hanya menunduk, hatinya gelisah. Sementara itu, Raka semakin terjerat. Ia sudah mulai terbiasa dengan rasa sakit di tubuhnya, terbiasa dengan mimpi buruk, bahkan terbiasa dengan kehadiran sosok kera hitam itu. Setiap kali ia menatap kaca, kadang ia melihat bayangan kera itu berdiri di belakangnya, menatap dengan mata merah. Raka mencoba mengalihkan rasa takutnya dengan terus membeli barang-barang baru. Ia membeli perhiasan untuk ibunya, membeli pakaian mahal, bahkan sesekali traktir teman-temannya di kota. Dari luar, ia terlihat sukses, tapi di dalam dirinya ada lubang hitam yang makin membesar. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras rumah, angin berhembus dingin sekali. Pohon pisang di belakang rumah bergoyang keras meski tidak ada badai. Dari balik kegelapan, terdengar suara tawa serak. "Hahaha, wis wayahe." Raka menelan ludah, tubuhnya kaku. Dari sudut matanya, ia melihat sosok hitam besar bergerak di kebun belakang, suara ranting patah, tanah berguncang pelan. Raka menutup wajahnya dengan tangan, berusaha tidak melihat. Tapi suara itu semakin dekat. Ia tahu, seberapa banyak pun harta yang ia terima, ada sesuatu yang lebih besar sedang menuntut. Bayarannya, pagi itu udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Raka terbangun dengan tubuh yang begitu lemas, seolah semalaman ia berlari maraton tanpa henti. Napasnya pendek, seperti ada beban berat menekan dadanya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba bangun, tapi kepalanya pusing berputar. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju cermin besar yang baru dibelinya beberapa minggu lalu. Cahaya matahari pagi menembus jendela, menerangi wajahnya yang pucat pasi. Saat matanya menatap pantulan di cermin, jantungnya hampir berhenti di dadanya. Tepat di dekat jantung, terlihat jelas 3 garis hitam memanjang seperti bekas cakaran. Garis itu dalam, bukan sekadar memar, tapi seperti luka bakar yang tidak berdarah. Kulitnya tampak melepuh di sekelilingnya. Dan setiap kali ia bernapas, rasa perih menjalar ke seluruh tubuh. Raka mundur selangkah, tangannya gemetar menyentuh dadanya. "Astagfirullah, iki opo tuh?" Suaranya bergetar. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, pintu rumah diketuk pelan. Suara serak yang sudah tidak asing lagi terdengar dari luar. "Raka bukakno, aku iki Mbah Samin." Hati Raka langsung siap. Bagaimana bisa Mbah Samin datang di saat yang tepat? Seakan sudah tahu apa yang terjadi. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Dukun tua itu berdiri di luar, dengan tubuh bungkuk, sorot mata tajam, dan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Samin masuk tanpa dipersilakan. Ia berjalan pelan ke ruang tengah, duduk bersila di lantai. Raka mengikutinya dengan wajah penuh cemas. "Bayoren, wis diwiwiti." "Leh," kata Mbah Samin tenang, sambil menatap dada Raka yang masih terbuka, karena bajunya belum terkancing. "Jantungmu wis dijupuk setitik-setitik." Raka terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu bagai palu menghantam kepalanya. Jadi benar, yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang benar-benar sudah mengambil bagian dari jantungnya. "Mbok menawa iki mong mimpi, Mbah?" "Kok rasane ora percaya?"
Aku mong kepengin sugih. Ora pengen nganti kaya ngene. Suara Raka parau, hampir menangis. Mbah Samin terkekeh lirik. Lekau, dusing jalem. Aku wis ngomong saka awal. Harta aiso teka, ning nyawamu dicicil. Iki mengwiwitan, yen kau tet neruske. Sugihmu bakal tambah akeh. Ning saben dina jantungmu bakal disuek setitik maneh. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kepalanya dipenuhi rasa takut bercampur penyesalan. Namun di saat bersamaan, bayangan tentang uang, harta, dan kehidupan mewah terus menggoda pikirannya. Ia teringat motor baru, rumah besar, dan rasa hormat orang-orang desa yang kini memandangnya dengan iri. Apa ora ana acara liyo, Mbah? Apa ora aiso dibatalno? Tanyanya dengan suara lemah. Mbah Samin menatap tajam, lalu tertawa pendek. Orap, ana leh. Koe wis mlebu janji, yen kau noba kabar, malah cepet mati. Ning yen kau manit, sugihmu ora ana anteke nganti nyawamu entek. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia tahu dirinya terjebak, panik merayap dalam dadanya. Tapi ia mencoba menguatkan diri. Yen aku tetap terus ka, Mbah. Aku ra aiso bali urip sing melarat maneh. Mbah Samin tersenyum tipis. Pancen ngono le, wong uripiku kadang luwih wedi karo kemelaratan tinimbang pati. Nanging elinga, saben rega, mesti ana bayarane. Hari-hari setelah itu menjadi siksaan yang tidak pernah berhenti. Raka memang semakin kaya. Uang yang muncul entah dari mana jumlahnya semakin banyak. Kadang ia menemukan tumpukan uang dalam lemari. Kadang dalam laci meja, bahkan pernah ia menemukan satu tas besar berisi uang di bawah ranjangnya. Semua itu membuatnya bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Namun bersamaan dengan itu, tubuhnya semakin melemah. Cakaran hitam di dadanya semakin banyak. Tidak hanya 3 garis, tapi bertambah menjadi 5, 7, lalu 9. Setiap pagi ia terbangun dengan bekas baru. Seakan-akan ada sesuatu yang menggaruk jantungnya dari dalam ketika ia tidur. Raka sering terbangun tengah malam dengan napas terengah-engah, mendengar suara berat kera ireng di telinganya. Kadang ia merasa ada tangan berbulu kasar yang menekan dadanya. Suara itu selalu sama. Nyawamu wis tak cicipis titik le. Ning oho wedi, sugihmu wis tambah akeh. Di siang hari pun, ketakutan itu tidak hilang. Ketika ia berjalan di desa, kadang ia melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang rumah orang. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pernah ia berkaca di sumur tua, yang tampak bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah kera hitam dengan mata merah menyala. Ibunya semakin curiga melihat perubahan anaknya. Raka yang dulu sehat kini tampak pucat, sering sakit, dan gampang marah. Suatu malam, ibunya masuk ke kamar Raka, mencoba membangunkan. Ia terkejut melihat anaknya tidur dengan wajah meringis, tubuh berkeringat, dan di dadanya tampak jelas bekas cakaran hitam. Ya Allah, Rak, iki opo? Sopo sing nyakiti awakmu? Ibunya panik. Raka terbangun, langsung menutupi dadanya. Ora apa-apa, Bu. Ora usah mikir aneh-aneh. Aku mung kesel kerja we. Ibunya menatap penuh cemas, tapi ia tahu Raka tidak akan bicara jujur. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk semakin sering datang. Dalam mimpinya, Raka melihat dirinya duduk di ruangan gelap bersama kera hitam. Sosok itu tertawa sambil menggenggam jantung yang masih berdetak. Jantung itu ia sobek sedikit demi sedikit. Darahnya menetes ke tanah, lalu jatuh menjadi kepingan emas. Raka melihat emas itu menumpuk di kakinya. Tapi tubuhnya semakin lemah. Ketika terbangun, ia benar-benar menemukan koin emas di lantai kamarnya. Tangannya gemetar saat memungutnya. Semua terasa nyata, bukan sekadar bunga tidur. Raka mulai takut tidur. Ia begadang setiap malam, duduk di ruang tamu dengan lampu terang benderang. Tapi meski matanya terjaga, ia tetap merasakan kehadiran sosok itu. Kadang terdengar napas berat dari sudut ruangan, kadang terdengar tawa lirih di telinganya. Bahkan pernah, ia melihat bayangan besar kera ireng duduk di kursi seberang, menatapnya dengan tatapan lapar. Le, ojo ngelawan, iki mong wiwitan. Nyawamu wis tak tandani. Ning aja kuatir, sugihmu bakal luwih akeh maneh. Suara itu bergema meski mulut sosok itu tidak bergerak. Raka menutup telinganya, berteriak, tapi suara itu terus menggema di dalam kepalanya. Warga desa mulai curiga lebih dalam. Mereka tidak hanya bertanya-tanya soal kekayaan Raka, tapi juga mulai merasa ada aura gelap yang menyelimuti rumahnya. Beberapa orang mengaku mendengar suara aneh dari dalam rumah Raka pada malam hari, suara seperti kera besar yang mengaum. Ada pula yang bilang melihat bayangan hitam melintas di jendela kamarnya. Rumah Raka saiki, Angel tenan. Pak, aku lewat wae rasane merinding, bisik seorang warga di warung kopi. Aku yo pado. Koyo ono sing nunggu omahe.
jawab yang lain. Desus-desus itu sampai ke telinga ibunya, membuatnya semakin gelisah. Tapi Raka selalu menolak setiap kali ditanya. Baginya, meski tubuhnya makin lemah, meski mimpi buruk makin sering datang, harta yang mengalir deras itu terlalu manis untuk dilepas. Malam demi malam berlalu, dan setiap pagi, luka di dadanya bertambah banyak. Dari bekas cakaran itu kadang keluar cairan hitam pekat. Bau anyir menusuk. Raka mencoba menutupinya dengan perban, tapi tetap saja sakitnya tak tertahankan. Ia sadar, inilah bayaran pertama, dan bayaran ini baru permulaan. Namun, rasa serakah yang menutup matanya membuat Raka bertahan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Sing penting saiki aku sugih, ora peduli nyawa dicicil, asal aku bisa ngerasa ke urip mewah sadurunge mati." Raka tidak tahu. Semakin ia bertahan, semakin dalam ia terjerat dalam cengkeraman kera ireng, dan jalan pulang sudah tidak ada lagi. Sejak malam penuh kegelapan itu, kehidupan Raka terus berubah. Setiap hari ada uang baru, setiap malam ada mimpi. Ia memang semakin kaya, rumahnya makin megah, motor bertambah, bahkan ia mulai dikenal sebagai pemuda yang bisa naik kelas dalam waktu singkat. Namun di balik itu semua, tubuhnya makin rapuh, kulitnya pucat, matanya cekung, suaranya serak. Orang yang dulu lincah dan penuh tenaga kini lebih sering tampak duduk diam, terengah-engah, seperti orang tua yang kehabisan umur. Beberapa kali ibunya mencoba membujuknya untuk berobat. "Rak, awakmu kok tambah ringking ini. Ayo menyang puskesmas cah. Aku ora tegan delok kowe terus keringetan saben wengi." Raka hanya menggeleng. Dalam hatinya ia tahu, bukan dokter yang bisa menolongnya. Bukan obat puskesmas yang bisa menyembuhkan luka hitam di dadanya. Itu bukan penyakit biasa, tapi harga dari perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Malam-malamnya semakin dipenuhi jeritan. Kadang tetangga mendengar suara Raka teriak keras, lalu hening. Kadang terdengar suara benda pecah, kadang suara tawa lirih yang menyerupai suara kera. Orang-orang desa mulai resah. "Aku ora wani liwat ngarep omahe Raka yen bengi," kata seorang pemuda di warung kopi podo. "Aku yo ngerti, koyo ana sing ngisi omahe, wong kadang suarane koyo ketawa kera metu saka jendela." Timpal yang lain. Desas-desus itu makin meluas, dan nama Raka semakin erat dikaitkan dengan pesugihan kera. Ireng orang-orang mulai membicarakan dengan suara pelan, tapi rasa takut membuat mereka tidak berani menuduh terang-terangan. Hingga suatu malam, semuanya mencapai puncaknya. Malam itu, udara terasa berat. Angin berhenti, langit hitam tanpa bulan. Hanya bintang redup yang bersembunyi di balik awan. Di rumah besar milik Raka, lampu-lampu masih menyala terang. Dari luar, rumah itu tampak megah, tapi aura yang keluar justru dingin dan menakutkan. Sekitar tengah malam, teriakan melengking terdengar dari dalam rumah. Suara itu begitu keras, membuat ayam di kandang berkokok ketakutan. Anjing-anjing menggonggong liar, dan warga desa yang tinggal dekat rumah itu langsung terbangun. Beberapa orang keluar rumah, saling pandang dengan wajah pucat. "Suara iki saka omahi Raka?" tanya seorang bapak dengan suara gemetar. "Ya Allah, opo maneh iki?" jawab yang lain. Tanpa berpikir panjang, beberapa pemuda desa berlari menuju rumah Raka. Mereka mengetuk pintu keras-keras. Ra, opo sing kelakon?" Namun tidak ada jawaban, hanya terdengar suara benda jatuh dari dalam. Dengan rasa takut, bercampur nekat, mereka mendorong pintu hingga terbuka. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bau anyir bercampur bau kemenyan menyengat hidung. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, meja pecah, pecahan kaca berserakan di lantai. Mereka berjalan pelan ke arah kamar Raka, mengikuti suara napas berat yang terdengar dari dalam. Ketika pintu kamar didorong, pemandangan yang mereka lihat membuat darah seakan berhenti mengalir. Raka tergeletak di lantai, tubuhnya kaku. Matanya melotot ke atas dengan wajah penuh ketakutan. Dadanya terbuka lebar, kulit dan daging robek, darah mengalir deras membasahi lantai. Tapi yang paling mengerikan, jantungnya tidak ada, hanya rongga kosong yang menganga. Seolah-olah ada sesuatu yang mencabut jantung itu hidup-hidup di dinding kamar. Ada bekas telapak tangan besar berwarna hitam, bercahaya samar seperti bara. Ukurannya jauh lebih besar dari tangan manusia biasa. Dari sudut kamar terdengar suara tawa lirih, serak dan berat. Suara itu jelas bukan milik manusia. Pemuda desa yang melihat itu langsung mundur ketakutan. Beberapa bahkan jatuh terduduk. Allahu Akbar. "Iki opo tu, Gusti?" Salah satu dari mereka berbisik dengan suara gemetar. Tak lama kemudian, suara itu menghilang, berganti dengan keheningan yang mencekam. Tapi hawa dingin tetap tinggal di ruangan itu.
Ibunya Raka yang terbangun mendengar keributan langsung berlari masuk saat melihat anaknya terbujur dengan dada terbelah. Ia menjerit histeris. "Rak, anakku! Ya Allah! Opo sing kok lakoni nganti koyo ngene iki?" Tubuhnya gemetar, tangisnya pecah. Tetangga mencoba menenangkannya, tapi rasa takut membuat semua orang tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kenyataan mengerikan yang terjadi di depan mata. Malam itu menjadi malam paling kelam bagi desa. Kabar tentang kematian Raka menyebar cepat. Orang-orang berbondong-bondong datang ke rumahnya. Sebagian ingin melihat langsung, sebagian lain hanya ingin memastikan kebenaran cerita yang beredar. Dan semua yang datang membawa pulang rasa ngeri yang tidak mudah hilang. Beberapa orang bersumpah mendengar suara tawa keras saat mereka berdiri di depan rumah Raka. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di atap rumah. Keesokan paginya, jenazah Raka dimandikan dengan susah payah. Orang-orang yang membantu memandikan tubuhnya terkejut melihat luka di dadanya tidak seperti luka senjata atau binatang. Bekas sobekannya terlalu rapi, terlalu dalam, dan jelas bukan ulah manusia. "Aku wis tau ndelok wong kecelakaan wong di Poteni, tapi lukane Raka iki ora umum. Kayak ana makhluk gaib sing langsung nyuwek jantung bisik seorang warga tua." Jenazah Raka akhirnya dimakamkan di pemakaman desa. Tapi bahkan saat proses pemakaman berlangsung, banyak warga yang enggan mendekat. Beberapa hanya berani melihat dari kejauhan, takut kalau arwah kera ireng masih berkeliaran. Sejak saat itu, nama Raka menjadi pelajaran pahit bagi warga desa. Mereka yakin cerita pesugihan jantung kera ireng bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti. Itu nyata, dan Raka adalah buktinya. Pesugihan jantung kera ireng iku pancen ana, harta aiso teka ning nyawa mesti melulunga. Begitu kata orang-orang tua setiap kali membicarakan kisah tragis itu. Rumah besar peninggalan Raka tidak lagi ditinggali. Ibunya pindah ke rumah saudara di luar desa. Tak sanggup lagi tinggal di tempat yang setiap sudutnya mengingatkan pada jeritan anaknya. Rumah itu lama-lama kosong, catnya mengelupas, jendelanya pecah, pintunya berderit setiap tertiup angin. Warga desa menghindari lewat depan rumah itu pada malam hari. Banyak yang percaya, suara tawa kera masih terdengar dari dalam, meski rumah itu gelap dan kosong. Ada pula yang mengaku melihat cahaya merah menyala dari kamar Raka. Desa yang dulu tenang kini diselimuti rasa takut. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, terutama mendekati hutan sebelah barat, tempat asal mula kisah ini. Orang-orang tua makin sering memperingatkan, aja nganti kepincut pesugihan, sugih ora kudu sakadalan petek. Deloken Raka, sugih, sebentar, mati selawase. Waktu berjalan, tapi kisah tentang Raka dan kera ireng tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi cerita yang diceritakan berulang-uling di warung kopi, di sawah, bahkan di pengajian desa. Setiap kali ada pemuda yang mengeluh ingin cepat kaya, selalu ada yang menegur, "Ojo nganti mlebu dalan sing dilakoni Raka. Ojo ngelakoni sing jenange pesugihan." Tapi meski kisah itu jadi peringatan, di hati sebagian orang rusa peniseren, tetap ada bisikan serakah yang dulu merasuki Raka bisa datang pada siapa saja. Dan di dalam hutan sebelah barat, kera ireng mungkin masih menunggu, siap menawarkan perjanjian baru kepada orang berikutnya yang cukup nekat. Sejak kematian Raka, desa itu tidak pernah sama lagi. Dan satu hal yang tertinggal, menjadi rahasia gelap yang selalu menakutkan sekaligus memikat. Harta bisa datang, tapi nyawa pasti jadi tumbalnya.